Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat berasal dari aktivitas sesar Cimandiri. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Hendra Gunawan mengatakan hingga saat ini belum diketahui karakteristik sesar Cimandiri. Menurutnya, morfologi atau struktur di lokasi pusat gempa bumi umumnya berupa dataran bergelombang, perbukitan bergelombang hingga terjal yang terletak pada bagian tenggara Gunung Api Gede. Hendra berujar sebagian batuan rombakan gunung api tersebut telah mengalami pelapukan. Endapan tersebut pada umumnya bersifat lunak lepas, belum kompak unconsolidated, dan memperkuat efek guncangan sehingga rawan gempa bumi. Kemudian pada struktur perbukitan terdapat bergelombang hingga terjal dan tersusun oleh batuan. Batuan itu telah mengalami pelapukan dan berpotensi terjadi gerakan tanah dan dapat dipicu oleh guncangan gempa bumi kuat dan curah yang tinggi. Ia berujar, sebagian batuan rombakan gunung api tersebut telah mengalami pelapukan. Endapan tersebut pada umumnya bersifat lunak lepas. Kemudian pada struktur perbukitan terdapat bergelombang hingga terjal. Sementara itu, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan karakteristik gempa bumi dengan magnitudo 5,6 seperti yang terjadi di Cianjur merupakan gempa dangkal. Kedalaman gempa yang terjadi pada Senin 21 November 2022 siang tersebut diketahui berada pada 11 km. Diungkapkan Daryono, tipikal gempa dangkal ini tak perlu berkekuatan besar untuk menimbulkan kerusakan. Bahkan menurutnya kekuatan 4 hingga 6 magnitudo dapat menimbulkan kerusakan yang signifikan. Lebih lanjut, Daryono menjelaskan zona yang ada di kawasan Sukabumi dan Padalarang punya catatan sejarah kegempaan yang terbilang banyak. Ia menuturkan jika lihat catatan sejarah gempa di zona ini terkait aktivitas sesar Cimandiri dan Padalarang, terdapat banyak sekali catatan panjang sejarah kegempaan di wilayah Sukabumi dan Padalarang. Kemudian terkait dengan kompleksitas di daerah itu merupakan daerah jalur gempa yang cukup aktif seperti keberadaan sesar Cimandiri, sesar Padalarang, sesar Lembang, sesar Cirata, dan masih banyak lagi sesar-sesar minor yang berada di wilayah tersebut, juga beberapa sesar yang berada di Danau Cirata, di Waduk Cirata. Jadi kompleksitas tektonik ini berpotensi memicu terjadinya gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake. Fakta tektonik semacam ini menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan rawan gempa secara permanen ya. Dan dengan karakteristik gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake ini gempanya itu tidak harus berkekuatan besar untuk menimbulkan kerusakan karena gempanya rata-rata dangkal ya, dangkal bisa kurang dari 10 km, 15 km, dan itu tidak butuh kekuatan besar, misalnya dia di atas 7 untuk zoom. Tapi kekuatan 4, 5, 6 pun bisa menimbulkan kerusakan yang signifikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.